Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca Bapak Nur Irwansyah MPD serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fania Ayu Pangestuti dengan nomor NPM 202221500174 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI 2023. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul membaca artikel. Selanjutnya kita memasuki pembahasan. Saya mempunyai 6 pembahasan. Yang pertama ada pengertian artikel, yang kedua ada 4 bentuk karangan, yang ketiga ada struktur artikel, yang keempat menemukan pikiran pokok, yang kelima memahami pikiran jabaran, dan yang terakhir pemahaman keseluruhan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian artikel. Pengertian artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Adapun pengertian artikel menurut para ahli. Di sini saya mempunyai 2 pengertian artikel menurut para ahli. Yang pertama menurut Al-Aqil. Menurut Al-Aqil, artikel ialah suatu tulisan yang ditulis oleh masing-masing disiplin ilmu dan setiap pembahasan dikaji dan diselesaikan dengan cara tuntas, lugas, dan jelas sehingga para pembaca dapat mengambil intisari dari karangan yang ditulis. Lalu pengertian artikel menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Sumandiria. Menurut Sumandiria, artikel ialah sebuah tulisan lepas yang berisikan opini atau pendapat seseorang yang mengupas tuntas tentang sebuah masalah yang sifatnya aktual dan biasanya kontroversial, dengan tujuan memberitahu, mempengaruhi, menghibur, serta meyakinkan pembaca. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu 4 bentuk karangan. Untuk menyampaikan maksudnya kepada pembaca, pengarang pada umumnya mempergunakan salah satu dari 4 bentuk karangan prosa berikut, yaitu ada narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu narasi, apa itu deskripsi, apa itu eksposisi, dan apa itu argumentasi. Yang pertama, narasi. Narasi jika di dalamnya peristiwa-peristiwa disajikan secara kronologis. Adapun golongan yang berbentuk narasi yaitu autobiografi, cerpen, dan novel. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi keadaan atau kejadian-kejadian pada umumnya dilukiskan sehidup-hidupnya sehingga pembaca merasa seakan-akan menyaksikan sendiri keadaan atau kejadian-kejadian itu. Karangan berbentuk deskripsi dapat dibandingkan dengan suatu lukisan yang indah dan hidup. Cerpen dan novel dapat digolongkan pada karangan berbentuk deskripsi. Yang ketiga, eksposisi. Eksposisi biasanya berisi penjelasan-penjelasan yang bersifat informatif atau instruktif tentang berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, agama, politik, keuangan, kesehatan, keluarga, olahraga, ilmu dan teknologi, kesusastraan, hukum, dan lain-lain.
Artikel-artikel dalam berbagai majalah dan surat kabar pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk eksposisi. Yang keempat, argumentasi. Argumentasi pada umumnya bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan pendapat atau sikap pengarang tentang suatu hal. Untuk tujuan itu, pengarang biasanya mengemukakan fakta-fakta, analisis fakta-fakta itu, dan kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu struktur artikel. Struktur artikel terdiri dari judul, pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu judul, apa itu pendahuluan, apa itu batang tubuh, dan apa itu penutup. Yang pertama, judul. Judul mengandung gambaran umum tentang pokok yang dibicarakan dalam artikel bersangkutan. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan biasanya berisi latar belakang pikiran pokok yang dibahas dalam artikel. Latar belakang dimaksud dapat berupa prajukan pada suatu hal atau masalah yang dibicarakan orang lain sebelumnya, atau suatu keadaan, peristiwa, atau isu yang timbul, atau hal-hal lain yang merupakan sebab mengapa pengarang membicarakan pikiran pokok dalam artikel itu. Yang ketiga, ada batang tubuh. Batang tubuh artikel berisi uraian tentang pikiran pokok yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Sebagaimana disebut terdahulu, jika artikel bersangkutan berbentuk eksposisi, masa uraian itu terutama adalah berupa penjelasan-penjelasan informatif atau instruktif. Sering bahwa batang tubuh artikel terbagi atas beberapa bagian yang masing-masing diberi subjudul. Dalam hal ini, tiap judul biasanya menandai suatu pikiran pokok baru sebagai bagian dari pikiran pokok keseluruhan artikel. Yang keempat, penutup. Penutup umumnya berisi rangkuman dari apa-apa yang telah dikemukakan oleh pengarang. Di samping itu, penutup kadang-kadang juga berisi kesimpulan umum dari uraian dalam batang tubuh artikel beserta implikasi atau prediksi pandangan masa depan berkenaan dengan kesimpulan itu. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu menemukan pikiran pokok. Di sini ada beberapa langkah-langkah menemukan pikiran pokok. Yang A, bacalah judul dan pendahuluan atau paragraf pendahuluan artikel bersangkutan dengan cepat dan teliti. Dan berdasarkan bacaan ini rumuskanlah, sebaiknya tuliskan pikiran pokok yang Anda duga akan diuraikan dalam batang tubuh artikel itu. Yang B, untuk membuktikan benar tidaknya dugaan di atas, dengan teknik baca layap, bacalah dengan cepat paragraf-paragraf berikut dari artikel itu. Bacalah hanya kalimat-kalimat topik saja. Jika ada subjudul, bacalah tiap subjudul dan hubungkan dengan pikiran pokok yang Anda duga. Mungkin subjudul tersebut dapat juga membuktikan benar tidaknya dugaan Anda. Penutup atau paragraf penutup perlu juga Anda baca layap untuk memperkuat pembuktian Anda. Yang C, jika dugaan Anda benar, setelah membaca layap, paragraf-paragraf dan atau subjudul batang tubuh dimaksud di atas, maka Anda telah mengetahui pikiran pokok artikel bersangkutan. Yang D, jika artikel bersangkutan mempunyai abstrak,
sebagaimana dikemukakan pada butir 1.2 di atas, maka pikiran pokok dapat juga Anda ketahui dengan membaca abstrak tersebut dengan cepat. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang kelima, yaitu memahami pikiran jabaran. Dalam memahami pikiran jabaran atau uraian pikiran pokok artikel, hal-hal berikut dapat Anda lakukan. Yang A, bacalah paragraf-paragraf batang tubuh dengan mempergunakan teknik-teknik membaca paragraf. Yang B, dalam membaca paragraf-paragraf dimaksud, perhatikan selalu hubungan sebab akibat, hubungan waktu dan tempat, hubungan masalah dan penyelesaiannya, peranan tokoh-tokoh, persona-persona jika ada, dan angka-angka penting. Yang C, usahakan mengingat pikiran pokok yang ada dalam setiap paragraf dan memahami hubungan antara satu pikiran pokok dan pikiran pokok lainnya. Tokoh-tokohnya, waktu, tempat, dan angka-angka yang penting jika ada juga perlu diingat. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pemahaman keseluruhan. Keseluruhan artikel telah dipahami. Jika pikiran pokok dan pikiran-pikiran jabaran serta jalinan hubungan antara semua pikiran itu telah dipahami, tercapainya pemahaman keseluruhan ini biasanya dapat dirasakan oleh pembaca dan dapat dibuktikan dengan mencoba merumuskan pengertian keseluruhan dimaksud dengan kata-kata sendiri dalam satu atau beberapa kalimat lugas. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat adalah membaca artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel-artikel dalam berbagai majalah dan surat kabar pada umumnya digolongkan pada karangan berbentuk eksposisi. Sedangkan karangan yang berbentuk argumentasi umumnya bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan pendapat atau sikap pengarang tentang suatu hal. Artikel dan karangan yang lainnya yang bersifat ilmiah umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk argumentasi. Demikianlah secara umum masing-masing bentuk karangan itu dapat didefinisikan. Namun, keempat bentuk itu tidak selalu dibedakan secara tajam, tetapi bagaimanapun pembedaan keempat bentuk karangan itu sangat berguna sebagai pegangan umum bagi pembaca untuk dapat lebih cepat dan tepat memahami suatu karangan. Demikianlah presentasi dari saya tentang artikel yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian mengenai membaca artikel yang sangat berguna buat kita sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, di mana telah banyak perubahan dan perkembangan penulisan artikel yang pada era digitalisasi pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
serta koreksi dari teman-teman sekalian. Salam sejahtera, sehat selalu buat teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.